Untuk diagnosanya, gold standarnya itu menggunakan Doppler dan USG duplex. Jadi untuk Doppler dan USG duplex ini caranya sinyal akustik itu digunakan untuk menggambarkan adanya aliran darah vena. Dan dengan teknik ini, maka inkompetensi vena subvena magna dapat diidentifikasi dengan secara baik. Lalu akan tetapi akurasi diagnosis itu berkurang jika terjadi inkompetensi vena subvena minor atau sistem vena dalam. Jadi untuk ESG Doppler itu dapat digunakan sebagai uji screening untuk penyakit vena kronis dan berguna dalam menilai suplai darah arteri dan menentukan ABI atau indeks pergelangan kaki lengan. Jadi pengukuran waktu reflux vena yang tidak kompeten secara tepat bisa juga memungkinkan terjadi pada kasus ini, dan vena dianggap tidak kompeten jika waktu refluksnya lebih besar dari 0,5 sampai dengan 1 detik, tergantung pada segmen vena yang diperiksa. Dan untuk vena superficial, angka yang sesuai adalah lebih dari 0,5 detik. Selain USG duplex, bisa juga menggunakan flebografi. Jadi flebografi ini adalah teknik pencitraan sinar X yang melibatkan penggunaan media kontras untuk mempelajari vena kaki. Dan saat ini, teknik ini hampir tidak pernah digunakan karena USG duplex itu memiliki tingkat akurasi yang sama dengan flebografi. Lalu yang kedua ada flebodinamometri. Jadi pengukuran tekanan vena perifer intravaskular itu menggunakan flebodinamometri. Jadi mengingat sifat invasifnya, metode ini jarang digunakan. Lalu selain flebodinamometri, bisa juga menggunakan plethysmografi. Jadi terdapat berbagai bentuk cara dari plethysmografi, termasuk ada foto plethysmografi udara, dan plethysmografi oklusi vena. Jadi foto plethysmografi ini didasarkan pada pengukuran jumlah cahaya inframerah yang dipantulkan oleh hemoglobin untuk menentukan waktu pengisian vena pada plexus vena subcutan. Nah, untuk plethysmografi oklusi vena ini, dia caranya dengan melibatkan penghentian drainase vena dengan memasang manset di sekitar tungkai atas. Lalu, lingkar tungkai bawah kemudian dinilai menggunakan pengukur regangan, sehingga nanti akan memberikan informasi tentang kapasitas vena dan drainase vena. Lalu untuk plethysmografi udara, itu caranya manset dengan ruang udara dipasang di sekitar tungkai bawah pasien yang memungkinkan pengukuran perubahan pada volumenya. Selanjutnya, kita akan membahas penata-laksanaan pada CVI atau Chronic Venous Insufficiency, di mana sasaran pengobatan dari CVI ini sendiri adalah untuk memperbaiki gejala, kemudian pencegahan gejala sisa dan juga komplikasi dari CVI, serta untuk meningkatkan penyembuhan dari ulkus. Nah, terdapat beberapa pilihan pengobatan yang dapat kita lakukan. Pertama, ada metode konservatif, lalu ada skleroterapi, prosedur pembedahan, dan juga prosedur termal serta kimia endovenous. Nah, yang pertama adalah metode konservatif, di mana metode konservatif ini dapat kita lakukan dengan penggunaan teknik kompresi dengan menggunakan stocking ataupun perban kompres. Dan tindakan suportif ini seperti terapi fisik, drainase limfatik manual, dan penggunaan flebotonik ini sangat berguna sekali pada CVI tahap awal, di mana terapi kompresi ini memainkan peran penting dalam meredakan gejala seperti kecenderungan edem dan juga rasa berat pada kaki. Kemudian ada pilihan kedua, yaitu skleroterapi, di mana skleroterapi ini melibatkan penyuntikan cairan ke dalam vena yang tidak kompeten, yang kemudian menimbulkan respon peradangan pada endotelium dinding pembuluh darah, sehingga akan mengakibatkan trombosis lokal. Keuntungan dari skleroterapi ini adalah tindakan ini mudah dilakukan dan perawatannya dapat diulang tanpa adanya batasan. Efek sampingnya ringan dan juga waktu pemulihannya juga relatif lebih singkat. Kemudian ada prosedur pembedahan, di mana tujuan dari prosedur pembedahan ini adalah untuk mengangkat atau menghilangkan vena yang tidak kompeten atau untuk mengisolasi sumber refluks dari sistem vaskular lainnya. Prosedur ini mencegah gejala sisa dan juga mengurangi resiko tromboflebitis pada superfisial. Prosedur ini menghasilkan penurunan gejala yang signifikan dan juga peningkatan kualitas hidup pasien. Terakhir, ada prosedur termal dan juga kimia endovenous, di mana terdapat beberapa pilihan. Yang pertama ada RFA atau ablasi frekuensi radio, dan juga FVLT atau terapi laser endovenous. Nah, untuk terapi RFA ini sering sekali dikaitkan dengan efek samping yang lebih sedikit dan pemulihan yang lebih cepat. Namun, tentu saja terdapat efek samping yang dapat terjadi dari prosedur termal dan juga kimia endovenous ini, di antaranya adanya tromboflebitis, hiperpigmentasi, dan parestesia, serta memar. Kemudian, ada komplikasi yang dapat terjadi pada CVI. Yang pertama, adanya ulkus vena pada tungkai. Yang kedua, tromboflebitis superfisial. Yang ketiga, adanya sindrom pasca trombotik. Yang pertama, ulkus vena pada tungkai.
di mana bagian malleolus medial merupakan bagian yang paling sering terkena dari ulkus vena tungkai. Penyembuhan ulkus ini seringkali memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua ada trombofibritis superficial, di mana bisa muncul sebagai korda ataupun nodul yang eritem, nyeri, mengeras, serta hangat. Kemudian yang ketiga ada sindrom pasca trombotik atau PTS, ditandai dengan adanya obstruksi sistem vena dalam yang dapat dikaitkan dengan inkompetensi katuvena, hipertensi vena, dan reflux patologis. Nah, gambar di samping ini menunjukkan adanya gambar ulkus vena tungkai pada daerah pergelangan kaki kanan dengan adanya lipodermatosklerosis dan juga eksim pada daerah skiolet sekitarnya. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai CVI. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.